Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Babul ghibah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini yang akan kita kaji adalah tentang ghibah, atau dalam bahasa Gedanyo, bahasa Aceh, meupat. Ghibah adalah penyakit yang sukar untuk dihindari, baik karena ketidaktahuan atau karena kesengajaan dan lain-lain. Kita tahu bahwa ghibah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi setiap hari kita terus menggibah. Maka dalam bab ini nanti akan kita kaji bagaimana itu ghibah dan bagaimana dosa-dosa atau hukuman-hukuman yang akan Allah berikan kepada para tukang ghibah. Qala al-faqih Abu Laysis Samarqandi radhiyallahu ta'ala an, berkata al-faqih Abu Lays Samarqandi, semoga Allah ridha untuk beliau, Haddasana Muhammad bin Fadl, Haddasana Muhammad bin Ja'far, Haddasana Ibrahim bin Yusuf, Haddasana Ismail bin Ja'far an Ala bin Abdurrahman an abihi, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah, semoga Allah ridha untuk beliau, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Jadi Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya untuk melihat mungkin bagaimana pemahaman sahabatnya tentang ghibah. Apakah para sahabatnya sudah mengerti apa itu ghibah? Karena ghibah dilarang oleh Allah. Allah mengatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan sebahagian kalian menggibah sebahagian yang lain, kata Allah. Jadi ghibah dilarang oleh Allah dan para ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Maka Rasulullah ingin tahu apakah para sahabatnya paham apa itu ghibah. Karena kalau tidak paham, dilarang pun akan terus dilakukan. Karena mungkin dia pikir itu bukan ghibah. Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi para sahabat tidak berani mengungkapkan, berpendapat tentang apa pemahaman pengertian ghibah. Mereka lebih menyerahkan kepada Allah dan Rasul. Ini adalah bentuk adab para sahabat terhadap Allah dan Rasul. Mereka tidak pernah merasa lebih pintar dari Allah dan Rasul. Qal, Rasulullah menjawab sendiri pertanyaan beliau. Idza dzakarta akhaka bima yukrih. Apabila kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci. Kata Rasulullah, apabila kita menceritakan, menyebutkan saudara kita
perihal yang ada pada dia yang dia tidak suka itu kita cerita-ceritakan. Dia tidak suka itu kita sebut-sebutkan. Dia benci kalau kita menyebutkan itu. Faqadir tabtahu, kata Rasulullah. Maka sungguh engkau telah menggibahnya. Jadi jelas di sini Rasulullah mendefinisikan ghibah adalah menceritakan orang lain perihal yang tidak disukai oleh orang itu. Itu adalah ghibah. Nah, yang tidak disukai tentu kita pahami adalah berupa kejelekan, keburukan. Tidak mungkin pujian tidak disukai. Artinya menceritakan kejelekan, keburukan orang lain itu namanya ghibah, meupat Mas Aceh. Di saat Rasulullah mendefinisikan ghibah seperti itu, para sahabat bertanya, qila ara'aita in kana fi akhi ma aqul. Ditanya, apa pendapatmu wahai Rasulullah jika ada pada saudaraku itu apa yang aku katakan? Nah, kalau Rasulullah menjelaskan bahwa menyebutkan kejelekan orang itu ghibah, bagaimana kalau kejelekan itu ternyata memang ada padanya sehingga kita sebutkan? Artinya kita bukan mengada-ngada apakah dia juga termasuk ghibah. Ini pertanyaan para sahabat untuk memperjelas pemahaman ghibah. Rasulullah memperjelas, in kana fihi ma taqul faqad tabtahu, kata Rasulullah. Jika terdapat pada saudaramu apa yang kamu katakan, kejelekan yang kita cerita memang ada pada orang itu, kata Rasulullah, faqad tabtahu, maka engkau telah menggibahnya. Maknanya kejelekan yang ada pada orang kita ceritakan kepada orang lain, itulah ghibah para jemaah. Bukan mengada-gada ghibah, yang ada kita ceritakan, itulah ghibah. Wa illam yakun fihi ma taqul, jika tidak terdapat pada saudaramu itu apa yang engkau katakan, artinya kita mengada-ngada, menjelek-jelekkan. Dia tidak jelek, dia tidak buruk, dia tidak jahat. Kita jelek-jelekkan, kita buruk-burukan, kita jahat-jahatkan. Apa itu namanya? Faqad bahattahu. Maka sungguh, kata Rasulullah, engkau telah menuduhnya. Yakni kulta fihi buhtanan, yaitu engkau katakan padanya satu tuduhan. Atau bahasa lain fitnah, bahasa adanya. Jadi kalau kejelekan itu kita ada-adakan, sebenarnya dia tidak seperti itu, maka itu bukan ghibah. Membicarakan kejelekan yang tidak ada pada orang, kita ada-adakan, itu bukan ghibah. Yang ghibah na lagi ada pegah, nyan yang kun ghibah. Nyohana tak puna-puna, wadrai menyo tak puna-puna. Buhtan, kata Rasulullah, tuduhan, fitnahan. Dua-duanya dosa haram, dua-duanya. Jadi dapat kita pahami para jemaah, apapun cerita mengenai kejelekan orang lain, itu semuanya berdosa. Tidak ada yang baik. Tak pegah betul lagi nak, dosa tu, sebab mengupat, ribah. Tak apa lebih-lebih, tak puna-puna, dosa tu, sebab menuduh, memfitnah. Jadi semua dosa saya pegah gegop yang buruk-buruk. Hana yang mupahala tu. Dosa mendung rupanya. Ya. Kalau seperti itu, kalau kita sudah paham bahwa menceritakan keburukan orang lain itu berdosa, maka pastikan kita bisa menghindari. Di saat duduk-duduk, di manapun, jangan buka, jangan mulai menceritakan kejelekan orang. Kalau mau menceritakan, ceritakan kebaikan. Karena menceritakan kebaikan itu adalah pujian bagi orang tersebut. Nah, memuji sesama makhluk itu
kembali juga kepada Allah, sama dengan memuji Allah. Maka memuji sesama makhluk juga mendapat pahala. Karena di saat kita memuji seseorang, pada hakikatnya kita memuji pencipta orang tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyata nak pegah ke gop ada duduk yang gok-gok nak pegah. Tak pegah ke tak gok akai, tak pegah ke tak carong, tak pegah ke tak lagai. Laganya tak pegah. Baik tak komentari keburukan. Hati-hati para jemaah. Maka di saat Anda mendapatkan satu berita, baik secara lisan ataupun tulisan, biasa melalui media sosial sekarang, perhatikan baik-baik dulu berita tersebut. Kemana masuk? Kalau Anda share berita tersebut ke orang lain, berarti Anda menceritakan kepada orang lain. Anda perhatikan dulu apa isinya. Menceritakan kebaikan atau keburukan. Kalau menceritakan kebaikan, share banyak-banyak. Anda akan dapat pahala. Karena memuji orang, hakikatnya memuji penciptanya. Tapi kalau isi dari apa yang Anda terima itu adalah tentang keburukan orang lain, cukup pada diri Anda kalau Anda tidak melakukan apa-apa. Jangan di-share. Karena di saat Anda share ke orang lain, kalau keburukan yang diceritakan itu memang iya, berarti Anda sudah ikut menggibah, mengupat. Kalau bukan, tidak ada seperti yang diceritakan tersebut, atau disebut sekarang berita hoak, berarti Anda sudah menuduh atau memfitnah. Anda sudah ikut berdosa. Itu adalah rantai dosa yang sering terjadi sekarang. Cepat sekali kita mengirim berita, kadang-kadang tanpa membaca apa isi dari berita tersebut. Nah, apalagi di dalam hati kita sudah ditanam kebencian terhadap seseorang, terhadap golongan tertentu, terhadap pihak tertentu. Maka pasti cerita yang kita kirimkanlah keburukan pihak tertentu tersebut. Maka pasti kita akan mendapatkan dosa nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Al-Faqih radhiyallahu ta'ala an. Al-Faqih Abu Lais, semoga Allah ridha kepada beliau berkata, Dzukira an ba'dil mutakaddimin annahu qala, disebutkan dari sebahagian orang-orang yang dahulu bahwasanya sebahagian orang itu qal berkata. Untuk memperjelas kembali pengertian atau definisi ghibah. Lau qulta inna fulanan saubahu qasirun au saubahu tawilun yakunu ghibatan. Fa kaifa idza dzakarta an nafsi? Seandainya kamu mengomentari, ya, seandainya kamu berkomentar, sesungguhnya si anu pakaiannya sangat pendek, atau pakaiannya panjang, itu adalah ghibah. Tak kalian lagi tanya orang ketuk baje, tak komentar baje kau nyan. Apa lo baje kedak murah-murah ketuk. Kan gekoh bacut bek murah-murah lagi yang mulabu mana ada kerjanya dia tu mayang mutujid. Tak koi tanya. Nyan ghibah ke pegah le orang awai. Mengomentari pakaian. Menanti tuet. Otak tuet baje itu gimana yang kerap roh tuut. Nya jak sembayang lau mutujid lagi nyam pakaian gitu. Itu ghibah. Artinya berdosa. Pakaian kita komentari ghibah, maka bagaimana kalau yang kita komentari itu fisiknya ulam? Apalagi kalau yang kita komentari fisiknya, sifatnya, pakaiannya saja kita komentari ghibah. Enggak ada yang ada komentar ke pakaian kau. Ya, tanging kau bekah baje, kalau baje bekah ya tu mayang mutuji. Bikir le jauh le home. Dah kini yo. Ka mupat. Ghibah kan. Nah, itu menurut para mutakaddimin.
Kemudian ada satu hadis lagi yang memperjelas kepada kita tentang ghibah. Qala haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Yahya bin Salim an Salman al-Qadi, an Muhammad bin Fadil al-Abid, an Ibni Abi Najih. Qal, beliau berkata, balaghana, sampai kepada kami, anna mra'atan qasiratan dakhalat 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan yang pendek masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tirau rinang tu'et ke jaman Nabi, ya merumpok dengan Nabi. Falamma kharajat, manakala perempuan yang pendek tadi keluar dari rumah Nabi, qalat Aisyah radhiyallahu anha. Istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha berkomentar. Komentar Aisyah, ma aksaruha. Sirah ta'ajub. Alangkah pendeknya perempuan itu, kata Aisyah. Yang tadi, kapa lo kata tu'et hinangnya. Kun Aisyah. Beo tak kun tidak panjang. Ma aksaruha. Kata tu'et hinangnya. Kun Aisyah. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtabtiha, kamu telah menggibahnya hai Aisyah." Kata Nabi. Beo komentar Aisyah. Urang inang tuet ke jak rumah Nabi, gepegah lain syarat dah tuet hinangnya. Urang tuet ke kun tuet. Gepegah lain Nabi, ka taupat jih kata Aisyah. Nah. Qalat Aisyah geprotes. Aisyah berkata, ma qultu illa ma fiha. Aku tidak berkomentar kecuali memang seperti apa adanya. Lagena aku begah hilong ni kang betul tuet ni. Nah, kan Nabi. Nah. Dzakarti akbaha ma fiha. Engkau menyebutkan yang jelek yang ada padanya. Komentar seperti apa adanya, tapi yang tidak bagus, kata Nabi. Itulah yang disebut ghibah. Nah, walaupun seperti apa adanya, karena seperti apa adanya lah, maka disebut ghibah. Maka hati-hati komentar ke kau para jemaah. Tanya tak kalah komentar ke kau. Ulamnya karap temu top belum ke? Komentar ke calegnya, komentar ke caleg je hitanya. I caleg dosa temungut. Janji yang kongkon. Itanya dosa komentar. Calegnya hanapah, caleg je hanapah hanya apanya hanapah, hanapa je hanapah. Munyo tak tanya lebih bagusnya hanapah padahal. Lebih kau dah imrod. Tamita toh yang pah. Tak pilih, tak mulake ba Allah bergepelumah toh yang pah. Kadang le katanya terpengaruh dengan bujuk rayu urang, hantam tak mulake ba Allah. Nah pernah mungkin watera pemilu urang dron so segolam nejak dalam bilik suara, nu tanya le ba Allah, ya Allah so aku pilih nyontu. Nah pernah seharus jih katanya orang Islam belakangnya. Nyan yang ipegah bak danyo pah tak tije so sah bak danyo golam dun tepah sikdim seh sah puan pah tabai jih le dipeng punya urang lain pegah han pah ba Allah tak tanyong dah yang pah ya Allah dah ku top punya tanyong jino dah kena top gaho mana duri lam kalau ngeputunya oleh Allah tho yang ngeputunya oleh Allah nyan dah top berte pu yang berte gede tho yang tho gede ya lagi nyan seharus jih katanya orang muslim baik tua mengadu kepada Allah. Apalagi dalam memilih pemimpin, jangan dengar pembusukan-pembusukan. Karena itu semua pendosa-pendosa yang suka membusukkan orang lain. Tapi mohon pada Allah, ya Allah, lagi doa, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami yang benar-benar. Nepu beturi kelong, ya Allah, pemimpin yang betul-betul. Betul bak matalong yang betulnya. Baik yang betul, salah halong tekunging karena ipungut ku bukop. Warzuqna tibaah dan berilah kemampuan untuk mengikuti beroh long top yang betulnya beroh long pilih. Baik yang betulnya kau kudupu tapi duda karena juk peng 10 ribu bengohnya roh kau pilih je. Baik lagi nyanti tu lagi Allah. Wa arinal batila batila warzuqna jatinabah dan nepulumah ya Allah baklong yang batilnya yang salah bedeh long yang salah dan beroh long puji baik roh long top. Nyan mana ni tanya tu urang Islam. Baik orang Islam pilih pemimpin, maka pilih hajuat saya nak ujar. Kan lagi nyan. Penting pilih pemimpin. Jangan dengar pembusukan-pembusukan dari orang. Tapi dengarlah petunjuk dari Allah. Minimal sebelum berangkat ke TPS,
kita beristikharah dengan melakukan salat istikharah? Bukankah Rasulullah mengajarkan kepada kita apabila kita dihadapkan kepada beberapa pilihan, beristikharahlah kamu kepada Allah. Mohonlah petunjuk kepada Allah. Kijit ada pilih caleg, pilih pemimpin, kah dua adalah kaya petunjuk adanya. Musalah kita pilih. Nyan para jamaah. Ya, jangan sebarkan ghibah. Jangan sebarkan berita-berita bohong. Meupat. Nyan ka paham puatra yang gekeun meupat. Tiga tu dah berah yang gekeun meupat menceritakan kejelekan yang memang ada pada orang lain. Kalau kejelekan itu tidak ada, bukan ghibah namanya, tapi buhtan bahasa Arab, yaitu tuduhan. Dosa fit mandua dosa besar, menyertakan dalam kelompok dosa besar para jemaah. Kemudian tentang diceritakan sedikit tentang azab yang didapatkan oleh para penghibah. Qala an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah ridha untuk beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailata usriyabi ilas samai, pada malam diisrakan aku ke langit. Artinya Isra Mi'raj. Kejadiannya pada malam tersebut, malam 27 Rajab, malam Isra Mi'raj apa ini. Marartu biqaumin, aku melewati sekelompok orang, kata Rasulullah, yaqta'ul lahma min junubihim thumma yalqamunahu. Yang kegiatan mereka, aku melihat kegiatan mereka, yaitu memotong daging yang terdapat di lambung mereka. Jadi orang yang dilihat Nabi, tengah gekoh-koh sibak long, memotong daging yang terdapat di lambung mereka, kemudian mengunyahnya. Legekoh dagingnya gepajuh, legekoh gepajuh, legekoh gepajuh. Thumma yuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka itu, kulu ma kuntum ta'kuluna min lahmi akhikum. Makanlah apa yang dulu kalian makan dari daging saudara kalian. Itu diumpamakan seperti memakan daging saudara. Karena mereka dulu suka memakan daging saudara. Kenapa orang yang ghibah, yang suka menggibah dikatakan suka memakan daging saudara? Karena Allah umpamakan demikian. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, kata Allah. Sukakah salah seorang kalian memakan daging saudara kalian yang sudah mati? Tentu kalian benci. Jadi orang yang menggibah seperti orang yang memakan daging saudaranya yang telah mati. Jadi bek ne bayang Dracula na bak film Amerika mentong. Doom sekeliling kedanya Dracula. Perti pegah-pegah keburukan orang lain yang ke Dracula tu. Cuma meri mendarah lego begini. Tapi zaman masa Rasulullah mendarah tu migo. Orang pegah-pegah ke gop. Tangi ngatuk na hadis yang pegah mendarah igo. Fakultu ya Jibril man haulai. Di waktu itu Rasulullah belum tahu siapa mereka. Maka aku kata Rasulullah, hai Jibril, siapa orang-orang itu? Qal, Jibril berkata, haulai min ummatika hammazuna lammazun, yaknil mughtabin. Mereka itu, hai Muhammad, adalah bahagian dari umatmu, hammazuna lammazun, yang bersifat hammazun lammazun. Apa hammazun lammazun? Yaitu mughtabin, para pengunjing, penggibah, urang meupat. Rupanya yang gekalan oleh Rasulullah malam Isra Mi'raj, yang sisi daging lambung ke kemudian ke kunyah ke pajuh ke rok, nyan ke urang yang hidungnya aduh meupat. Yan. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala. Nekun li al-faqih rahimahullah ta'ala. Sami'tu abi yahki. Aku mendengar ayahku bercerita. Qala, beliau berkata, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manzili. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang di rumahnya.
wa ashabuhu fil masjidi min ahli sufah. Sedangkan sahabat-sahabatnya yang merupakan ahlu sufah sedang di masjid. Sufah. Gekeun ahlu sebahagian sahabat Nabi jamun yang hana rumah hotel Madinah gekeun ahlu sufah tinggal masjid. Tinggal masjid urungnya. Hiji gekeun ahlu sufah, urung gasin, pakaian ge bulu onta, bulu domba. Bulu domba itu sufah. Kemudian ajaran mereka, kemiskinan seperti mereka, merasa miskin seperti mereka, berkembang menjadi sebuah ilmu tasawuf. Orang-orangnya gekun orang sufi. Masa Nabi kon kana. Ya, beda begitanya tasawuf hana jamun yo masa Nabi ilmu baru yang begitanya. Kon. Ya. Wa Yazid bin Thabit yuhaddisuhum bima sami'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hadis. Sedangkan sahabat yang bernama Yazid bin Thabit menceritakan kepada mereka itu apa yang ia dengar daripada Nabi daripada beberapa hadis. Rupanya mereka di masjid itu kegiatannya sedang mendengarkan hadis Nabi yang diceritakan oleh Zaid bin Thabit. Tiba-tiba di saat mereka sedang mendengarkan hadis, fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin. Ada orang yang datang kepada Nabi membawa daging. Jak kau masjid rumah Nabi terbaik ke masjid. Genging na urung mefi rumah Nabi. Nah. Faqalu li Zaid bin Thabit, maka mereka semua berkata kepada Zaid bin Thabit, adkhilu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qul inna lam na'kulu lahma mundu kadza wa kadza likay yab'asu ilaina bi syai'in min dzalikalah. Hai Zaid, berangkatlah kamu ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada Nabi, kami sudah lama, sejak sekian lama belum pernah makan daging. Nah, supaya Nabi kirim kepada kita sedikit. Berangkatlah Zaid. Hana lungkun matan li kerabi hote. Berangkatlah Zaid kepada Nabi, lalu menyampaikan apa yang mereka suruh. Nabi berkata, apa kata Nabi? Qul lahum qad akaltum lahma. Setelah Zaid menjumpai Nabi, rupanya di belakang Zaid mereka berkomentar tentang Zaid. Lihatlah apa yang dikatakan Zaid kepada Nabi, lalu apa yang akan diceritakan kepada kita. Dikomentari oleh mereka tentang Zaid yang sudah berangkat. Lalu di saat Zaid menyampaikan apa yang mereka sampaikan kepada Nabi, Nabi mengatakan, hai Zaid, katakan kepada mereka bahwa mereka sudah makan daging. Puyaklah ke lombak lumnya matanya. Kalau ipajoh fi. Lalu kembali Zaid ke pegah bawanya. Ai ke pegah Nabi awak dra ke kalau ke pajoh fi, pukala ke lam fi ba Nabi. Kena waknya hana kamu demi Allah kata trip ke hanam pajoh fi. Riwang lam Zaid ma Nabi pegah lam. Gukun lah Nabi, kalau awaknya kali pajoh fi, puyaklah ke lam. Riwang Zaid kepada mereka ahlu sufah mengatakan, wah Nabi mengatakan sudah, kalian sudah makan daging. Lalu mereka semua datang kepada Nabi. Kon ya demo Nabi nyo, ana demo jamun tabab nyo, lawitnyo baru na demo. Jak ma Nabi ramai-ramai. Gepegah Nabi. Nah, gekun ni Nabi, al-an qad akaltumu lahma akhikum. Kalian barusan sudah makan apa daging saudara kalian, dan bekas daging tersebut masih ada di sela gigi-gigi kalian. Nya nenging urung mupat jamun. Jamun menyomupat nasi le juba abahnya. Betul kalau begah muno nadarah nasi ba abah de lamigo de menyo urung mupat jamun. Nah, fa abzaku hatta tarau humratal lahma. Maka mereka meludah untuk membuktikan apakah benar kata Nabi. Ternyata di saat mereka meludah, mereka melihat merah daging dalam ludah mereka. Nyan ban urung mupat jamun mereka. Fabazaku dama, maka mereka meludah daging. Fatabu waraja'u an dzalik, maka mereka bertaubat dan rujuk daripada demikian. Wa'tadaru ilaihi, dan meminta ampun kepada Nabi. Hanli menyebutnya, ya Rasulullah lakema, hanli kukun kugop tengok. Nyan ban urung mupat jamun. Cuma kijut urung mupat jino hanale, laganya nyo insyaallah akan tajawab malam minggu ke. Padahal kon leo jino urung mupat, tapi hana tanging mirah teh kemerudah. Biasa mentang jernih ia baga. Kijut beda jamun yo masa Nabi ngon jino. Munyo masa Nabi Sulaiman hom lah urung pegah dicim yo pegah abanyo je. Nyo yo masa Nabi Muhammad. Kijut bedang tanyo kan sama si umat Nabi Muhammad.
insyaallah akan terjawab minggu depan. Ya, para jemaah. Mudah-mudahan malam ini kita sudah paham apa itu ghibah. Dan kita kalau sudah paham hendaknya menghindari. Karena sangat rugi orang yang suka menggibah orang lain nanti di akhirat. Apabila dia tidak bertobat di dunia. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.